Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi ya. Nah, pada terdahulu kita sudah membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Nah, pada minggu kemarin saya sudah menyampaikan file ini ya, file tentang perusahaan dagang. Saya harap kalian sudah membaca semuanya. Jadi ibu tidak terlalu mendetail menjelaskannya ya. Yang kurang paham silakan tanyakan lewat WA. Nah, di sini ibu hanya menjelaskan sekilas-sekilas, yaitu tentang pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut ya. Jadi menjual barang tanpa merubah bentuk. Kalau merubah bentuk itu adalah perusahaan produksi. Jadi membeli barang misalnya di Samarinda dijual kembali di sini, itu namanya perusahaan dagang. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan akuntansi perusahaan dagang menggunakan akun pembelian, penjualan, retur pembelian dan pengurangan harga, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan pembelian dan potongan penjualan. Nah, akun-akun pada perusahaan dagang sama saja seperti perusahaan jasa, cuma yang membedakan ini ya. Akun pembelian, penjualan, retur, pengurangan harga, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan pembelian dan potongan penjualan. Kemudian menggunakan akun persediaan barang dagang. Ada persediaan barang dagang awal, ada persediaan barang dagang akhir ya. Kemudian ada penghitungan HPP atau disebut juga dengan harga pokok penjualan. D, ada laporan laba rugi menggunakan, nah ini sama saja seperti perusahaan jasa ya. Nah, ini perlu ibu jelaskan, menggunakan akun pembelian penjualan. Tahu semua kalau pembelian, dibeli kemudian dijual. Kemudian retur pembelian itu adalah pengembalian barang ya. Misalnya kita beli barang, ada barang yang rusak, kita kembalikan, namanya retur pembelian, dan otomatis mengurangi harga ya. Jadi retur pembelian adalah pengembalian barang yang kita beli. Nah, kalau retur penjualan, pengembalian dari barang yang kita jual. Kita jual kepada orang, barangnya dikembalikan. Itu namanya retur penjualan dan otomatis mengurangi harga ya. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang pertama, bukti transaksi terdiri nota, kwitansi, faktur dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, syarat pembayaran, syarat penyerahan rabat pada perusahaan dagang. Nah, syarat pembayaran, misalnya kita punya utang atau orang yang utang sama kita, apabila kalimatnya ada syarat 2/10 N/30, artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka 10 hari atau kurang akan mendapat potongan 2%. Jadi apabila kalimatnya syaratnya 2/10 N/30, berarti apabila orang membayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari dapat potongan 2% dan pembayaran paling lambat 30 hari ya. Nah, paham ya? Yang kurang paham silakan tanyakan. Yang kedua, apabila syarat 2/10 1/15 N/30, artinya apabila orang membayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari dapat potongan 2%. Tapi apabila membayarnya lewat 10 hari atau sampai dengan 15 hari dapat potongan 1% dan pembayaran paling lambat 30 hari. Paham ya? Nah, ini biasanya apabila kalimatnya ada syarat itu pembelian dengan kredit ya. Baik berhubungan dengan utang ataupun berhubungan dengan namanya piutang. Yang ketiga, syarat N/60, artinya pembayaran paling lambat 60 hari. Yang keempat, syarat EOM, end of month, artinya pembayaran dilakukan akhir bulan ya. Yang B, syarat penyerahan barang dilakukan merupakan syarat yang perlu disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, kita menyerahkan barang, biasanya ada perjanjian antara penjual dan pembeli. Misalnya beban angkut pembelian, beban angkut penjualan misalnya ditanggung oleh penjual atau ditanggung oleh pembeli. Itu biasanya ada perjanjian antara penjual dan pembeli. Yang ketiga ada rabat. Rabat adalah potongan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, rabat ada potongan harga ya. Biasanya kalau beli banyak dapat potongan. Nah, saya langsung ke jurnal umum perusahaan dagang. Ini contoh soalnya.
Tanggal 5, dibeli barang dagang dengan faktur 8 juta dari PT Sejahtera Prima Jakarta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti apabila kalimatnya memakai syarat, berarti kita beli dengan kredit, ya. Berarti cara memasukkan di sini. Pembelian di debit sebesar 8 juta, kemudian utang dagang karena kita beli dengan kredit sebesar 8 juta. Ya. Paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua, tanggal 6. Dibayar biaya angkut barang dagang sebesar 500.000. Nah, cara memasukkannya, beban angkut 500.000, kas dikredit sebesar 500.000, tanggal 6. Selanjutnya tanggal 8. Dikirim kembali barang yang dagang yang dibeli secara kredit dari PT Sejahtera Prima sebesar 300.000. Ingat ya, perhatikan. Tanggal 5 kita beli barang, ya, sebesar 8 juta. Tanggal 8 kita kirim kembali karena barang yang dibeli dikirim kembali barang yang dibeli secara kredit, artinya dikirim kembali karena ada barang yang rusak. Nah, jadi harganya sebesar 300.000. Nah, cara memasukkannya begini. Otomatis kalau kita ngembalikan barang dagang, ya, berarti utang kita berkurang. Utang berkurang masuk di debit, ya. Utang berkurang sebesar 300.000, kemudian di debit retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 300.000 karena kita mengembalikan barang yang kita beli. Paham ya? Kemudian tanggal 10. Tanggal 10 dibeli barang dibayar harga pembelian barang yang dibeli tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret kita beli. Tanggal 8 kita mengembalikan sebesar 300.000. Tanggal 10 dibayar, tanggal 10 kita bayar utang kita. Syaratnya adalah 2/10 N/30. Nah, perhatikan. Tanggal 5 kita beli 8 juta. Tanggal 8 kita kembalikan sebesar 300.000. Berarti utang kita tidak sebesar 8 juta lagi kan? Nah, berarti utang kita sisa 7.700.000 karena 8 juta dikurang 300.000 karena kita kembalikan tadi sebesar 7.700.000. Perhatikan, syaratnya adalah 2/10. Artinya apabila kita membayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari, kita dapat potongan 2%. Berarti kita membayar belum 10 hari kan? Artinya tanggal 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 5 hari kita sudah bayar utangnya, berarti dapat potongan 2%. Berarti 7.700.000 dikali 2% dapatnya 154.000. Cara memasukkannya, utang dagang 7.700.000, potongan pembelian 154.000 dan kas tinggal kita membayar adalah sebesar 7.546.000. Paham ya? Yang kurang paham silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya tanggal 11. Tanggal 11 dibeli barang dagang secara tunai sebesar 6 juta dari PT Bonda Gandung Jakarta. Berarti kalau kita beli secara tunai berarti menggunakan uang kas tunai ya. Pembelian sebesar 6 juta, kas sebesar 6 juta di kredit. Pembelian di debit, kasnya di kredit. Lanjut, tanggal 12. Dijual barang dagang. Nah, ini tadi dibeli. Nah, sekarang kita menjual ya. Dijual barang dagang secara kredit dengan harga 12 juta pada PT Sri Rejeki Bandung dengan syarat, perhatikan syaratnya. Dengan syarat 2/10 N/30. Nah, cara memasukkannya di sini. Tanggal 12. Apabila kalimatnya dijual dengan syarat, berarti kita menjualnya secara kredit. Berarti kalau menjual secara kredit masuknya di piutang dagang. Piutang dagang sebesar 12 juta, piutang dagang di debit sebesar 12 juta, penjualan di kredit sebesar 12 juta. Ya. Selanjutnya tanggal 15. Diterima kembali barang dagang dari PT Sri Rejeki Bandung karena rusak seharga 2 juta. Kita jual sebesar 12 juta, tapi tanggal 15 dikembalikan kepada kita sebesar 2 juta. Jadi otomatis piutang kita berkurang kan? Nah, piutang berkurang masuk di kredit. Jadi cara memasukkannya adalah retur penjualan dan pengurangan harga di debit sebesar 2 juta, piutang dagang berkurang sebesar 2 juta. Piutang dagang di kredit sebesar 2 juta. Piutang kalau berkurang masuk di kredit ya.
Nah, masuk. Perhatikan di sini. Tanggal 18. Diterima pembayaran piutang dari PT Sri Rejeki Bandung atas penjualan barang dagang tanggal 12 Maret. Tanggal 12 Maret kita jual. Tanggal 15 diterima kembali sebesar 2 juta. Tanggal 18 ada pembayaran dari PT Sri Rejeki Bandung. Jadi cara menghitungnya adalah seperti ini. 12 juta dikurang 2 juta karena dikembalikan tadi. Sisa piutang kita adalah 10 juta. Karena PT Sri Rejeki Bandung membayarnya kurang dari 10 hari, ya. Hitung. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baru 6 hari ya. Belum 10 hari. Ya. Berarti dia dapat potongan sebesar 2%. Dapat potongan sebesar 2%, jadi 10 juta kali 2% adalah sebesar 200.000. Jadi kita tinggal terima berapa? Kita tinggal terima adalah 10 juta, piutang kita 10 juta, dikurangi lagi potongan pembelian sebesar, potongan penjualan sebesar 200.000. Dapatnya adalah 9.800.000. Jadi cara memasuknya begini. Kas 9.800.000, potongan penjualan 200.000, kemudian piutang dagang 10 juta. Paham ya? Nah, kemudian tanggal 20. Tanggal 20 dijual barang dagang dengan tunai sebesar 50 juta. Maaf. Dijual barang dagang dengan tunai sebesar 5 juta. Ya. Jadi tinggal kita masukkan di sini kas 5 juta, penjualan 5 juta di kredit. Paham ya? Yang kurang paham silakan ditanyakan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.